Populasi penduduk Muslim di Indonesia mencapai 237 jiwa atau sebanyak 86,7% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan, menurut data The Royal Islamic Strategic Studies Center 2022. Maka yang keberadaan label halal akan sangat mempengaruhi kepopuleran brand tersebut. Konsumen yang beragama Islam cenderung lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal, mengingat kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip agama dan keyakinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana pengadaan sertifikat halal oleh Miksu dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dalam mengonsumsi makanan, minuman, atau bahkan benda seperti skincare, umat Islam harus senantiasa memperhatikan kehalalan produk tersebut. Kehalalan tidak hanya mengacu pada zatnya, tetapi juga prosesnya. Salah satu prinsip Islam dalam konsumsi adalah halal dan thoyyib. Seorang muslim harus mengonsumsi sesuatu yang baik dan diperbolehkan menurut hukum Islam dan menghindari segala yang haram atau syubhat atau meragukan. Maka dari itu, kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk hukum-hukum terkait kehalalan dalam berbagai aspek kehidupan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Mixu merupakan perusahaan waralaba yang menjual es krim dan minuman asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok. Mixu mulai dibuka di Indonesia pada tahun 2020 di Bandung. Di awal pembukaan gerainya, Mixu banyak menarik perhatian konsumen Indonesia, khususnya anak muda. Namun, di awal kemunculannya di Indonesia, banyak juga orang yang ragu untuk membeli Mixu karena belum bersertifikat halal. Tentu saja, menurut sebagian konsumen yang beragama Islam, sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting diperhatikan terutama pada produk makanan dan minuman. Namun saat ini Mixu sudah resmi bersertifikat halal sejak bulan Februari 2023. Berikut data pandangan mengenai pentingnya sertifikat halal pada sebuah produk. Menurut responden, sertifikasi halal sangat penting. Itu presentasinya 91,4% atau berjumlah 32 orang. Responden yang menganggap sertifikasi halal cukup penting itu dengan presentase 2,9% atau berjumlah 1 orang. Responden yang menganggap sertifikasi halal itu penting dengan presentase 2,9% atau 1 orang, dan responden yang menganggap sertifikasi halal tidak penting dengan presentase 2,9% atau 1 orang. Kemudian hasil diskusi kami terhadap data tersebut adalah mayoritas responden menganggap bahwa sertifikasi atau keterangan yang halal pada sebuah produk menjadi hal yang penting. Penjabaran hasil selanjutnya, terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data jumlah orang yang pernah atau belum pernah membeli Mixu ketika belum mendapat sertifikasi halal. Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang, diantaranya 24 orang pernah membeli Mixu ketika belum mendapat sertifikasi halal dengan persentase 68,6%, dan 11 orang belum pernah membeli Mixu ketika belum mendapat sertifikasi halal dengan persentase 31,4%. Kemudian hasil survei selanjutnya, terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data. Apakah responden memperhatikan atau mencari informasi mengenai sertifikasi halal pada Mixu? Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang, diantaranya 29 orang menjawab iya dengan persentase 82,9%, dan 6 orang menjawab tidak dengan persentase 17,1%. Kemudian hasil diskusi yang diperoleh dari dua data tadi adalah, namun masih banyak responden yang masih membeli Mixu ketika belum mendapat sertifikasi halal, dan 54% atau 6 orang yang membeli adalah orang yang tidak mencari informasi mengenai kehalalan Mixu. Kemudian penjabaran data selanjutnya dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data jumlah orang yang pernah atau belum pernah membeli Mixu ketika sudah mendapat sertifikasi halal. Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang, diantaranya 30 orang pernah membeli Mixu ketika sudah mendapat sertifikasi halal,
dengan persentase 85,7% dan 5 orang belum pernah membeli mixu walaupun sudah mendapat sertifikasi halal dengan persentase 14,3%. Kemudian, pandangan mengenai apakah sertifikasi halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dihasilkan bahwa terdapat jumlah persentase yang berbeda dari rasio data apakah sertifikasi halal mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sampel yang digunakan sebanyak 35 orang, diantaranya 21 orang menganggap bahwa sertifikasi halal sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka dengan persentase 60% dan 14 orang menganggap sertifikasi halal cukup mempengaruhi keputusan pembelian mereka dengan persentase 40%. Hasil dan diskusi yang dapat diperoleh dari penjabaran data tadi adalah sebanyak 85,7% dari total sampel 30 orang atau 30 orang dari 35 orang menyatakan bahwa mereka pernah membeli mixu setelah produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan adanya tingkat penerimaan yang tinggi di kalangan responden setelah produk memenuhi standar sertifikasi halal. Kemudian, meskipun mayoritas responden telah membeli mixu setelah mendapatkan sertifikasi halal, namun sebanyak 14,3% atau 5 orang dari 35 orang masih menyatakan bahwa mereka belum pernah membeli produk tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil dari responden yang tidak terpengaruh atau belum tertarik meskipun produk telah memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pada hasil dan diskusi yang terakhir ini, dalam kasus Mishu Sentul dan masyarakat Bogor, pengadaan sertifikasi halal memiliki dampak positif terhadap persepsi, kepercayaan, dan keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, pemeliharaan sertifikasi halal dan upaya untuk terus memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen akan menjadi kunci kesuksesan Mishu Sentul di pasar yang semakin kompetitif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden cenderung lebih memilih dan bersedia membeli Mishu setelah produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal, namun ada juga sebagian kecil yang masih belum tertarik. Ada 3 usulan kebijakan yang dapat kami berikan kepada Mishu Sentul. Yang pertama, meningkatkan literasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Saat ini BPJPH sudah memiliki akun untuk mengajukan sertifikasi halal. Aplikasi tersebut bisa ditambah dengan fitur menarik berupa literasi mengenai urgensi sertifikasi halal bagi umat muslim. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mengunggah konten-konten yang menarik agar masyarakat mau melihat dan membaca dari aplikasi tersebut. Akun atau aplikasi yang juga bisa digunakan untuk memberikan informasi mengenai produk mana yang sudah halal dan mana yang belum. Tentu saja tidak terbatas hanya produk makanan, namun juga produk seperti skincare halal. Yang kedua, mengadakan pendampingan dan pendidikan kepada seluruh penjual produk makanan yang halal namun tidak memiliki sertifikasinya agar mengurus sertifikasi. Produk seperti Mishu yang berasal dari luar negeri baru boleh mendapatkan izin untuk masuk ke Indonesia setelah memegang sertifikasi halal, terutama untuk UMKM. Kegiatan pendampingan mungkin memang sudah ada, namun belum merata pelaksanaannya. Jika diterapkan diusahakan seluruh UMKM mendapatkan sertifikasi halal agar baik masyarakat maupun pedagang mengetahui dan memperhatikan mengenai pentingnya sertifikasi atau keterangan halal. Yang ketiga, transparansi informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mendorong produsen Mishu untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produk mereka. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa informasi mengenai sertifikasi halal dapat diakses dengan mudah oleh konsumen melalui label produk dan situs website perusahaan. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan Mishu dapat menjadi pilihan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen muslim. Sementara produsen juga akan mendapatkan manfaat dari peningkatan kepercayaan dan popularitas produk mereka.